Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hera Umah dari kelas Politik HAM dan Demokrasi yang diampu oleh Ibu Aminah SIP MIP. Untuk memenuhi nilai UTS, maka kami diberikan tugas untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang sudah pernah diajarkan. Maka pada hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai materi yang sudah pernah dijelaskan. Materi yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang konsep hak asasi manusia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hak dan apa itu hak asasi. Hak adalah tuntutan yang sah yang dibenarkan dari seseorang atau kelompok orang terhadap orang lainnya atau kelompok lain di dalam suatu masyarakat guna untuk memenuhi dan menghormati sesuatu yang dituntut tersebut. Nah, sedangkan hak asasi merupakan klaim atas sesuatu yang dimiliki dan dikuasai manusia sejak ia lahir, tumbuh, dan ada di alam semesta ini. Jadi, hak asasi manusia tersebut tidak dapat dirampas ataupun direbut oleh orang lain. Selanjutnya yaitu definisi hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah terindahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat martabatnya sebagai manusia. Selanjutnya yaitu definisi hak asasi manusia menurut beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Marjono Reksodiputro, di mana menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia, sehingga tanpa hak-hak tersebut manusia tidak akan mempunyai martabat sebagai seorang manusia. Selanjutnya penjelasan hak asasi manusia menurut Miriam Budiarjo. Menurutnya, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia dan telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir yaitu menurut Mulyadi, di mana menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak ia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Setiap hak warga negara itu diatur dalam perundang-undangan negara. Berikut ada contoh hak dalam perundang-undangan. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, di mana korban dari KDRT berhak mendapatkan yang pertama, perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Yang kedua, korban KDRT berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya. Yang ketiga, korban dari KDRT berhak mendapatkan penanganan secara khusus mengenai kerahasiaan yang berkaitan dengan korban. Selanjutnya, korban KDRT juga berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam perundang-undangan. Yang pertama dalam pasal 28A, di mana dijelaskan tentang hak hidup, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Selanjutnya dalam pasal 28B, di mana dijelaskan tentang hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan, hak untuk kelangsungan hidup tumbuh berkembang untuk anak, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya dalam pasal 28C, di mana dijelaskan tentang hak untuk mengembangkan diri, hak mendapat pendidikan, hak untuk memperoleh manfaat iptek dan seni budaya, hak memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif.
Berikutnya, dalam pasal 28D di mana dijelaskan tentang hak pengakuan jaminan perlindungan kepastian hukum, hak perlakuan sama di depan hukum, hak bekerja, hak warga negara memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan, serta hak status warga negara. Berikutnya yaitu dalam pasal 28E juga dijelaskan tentang hak untuk beragama dan beribadah, hak untuk memiliki dikjar pekerjaan warga negara, tempat tinggal, hak kebebasan meyakini kepercayaannya, hak untuk kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat. Selanjutnya ada juga beberapa pasal lagi yang tidak saya sebutkan lagi di sini, namun ada dalam perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu ada karakteristik dari hak asasi manusia, di mana karakteristik dari hak asasi manusia tersebut ada 3. Yang pertama itu asasi, yang kedua universal, dan yang ketiga toleransi. Asasi adalah sesuatu yang fundamental yang terbentuk dari setiap individu. Universal yaitu adanya sesuatu tanpa memandang ras, etnis, suku bangsa, agama, dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya, yaitu sesama manusia. Demokrasi dalam hak asasi yaitu ketika demokrasi dan nilai-nilai hak asasi terikat satu dengan yang lainnya. Di pihak lain, demokrasi merupakan satu-satunya sistem yang memberikan struktur politik bagi dijaminnya khas negaranya yang dijalankan oleh pemerintahan negara tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin ada pendapat dari kawan-kawan yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.